mulai ya, kita tampilkan kemarin terakhir kita chapter 5. Teman-teman mohon maaf sebelumnya, materi-materi ini kan lumayan banyak, sedangkan waktu kita terbatas dan harus dibagi pula dengan nanti mempresentasikan hasil kelompok usaha kita. Jadi nanti ada beberapa yang kita skip-skip seperti biasa, silakan dibaca sendiri, dan apabila kalian kurang paham, nanti bisa japri ke saya membahas materi-materi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Saya yakin ada beberapa yang akan membingungkan apabila kalian baca lagi, tapi sebisa mungkin namanya mahasiswa itu dengan segala fasilitas yang ada, harusnya kalian bisa googling, kalian bisa diskusi lewat WhatsApp ke saya, nanti kita usahakan seperti itu, gitu ya. Oke, kita buka langsung masuk ke chapter 6. Chapter 6 itu membahas tentang kekayaan intelektual. Nah, kalau kalian lihat kata-kata kekayaan intelektual, pasti kalian akan biasa mengenal kata-kata merek dagang, terus copyright, hak paten, dan sebagainya. Sudah pernah ya? Pernah dengar ya? Gitu ya. Nah, hal-hal tersebut kalau dalam akuntansi masuk ke akun apa tuh? Goodwill. Goodwill ya? Iya. Iya, aset tidak berwujud, intangible asset, atau kalau kita dibuat di situ ada goodwill. Nah, di sini biasanya kalau kita sudah membuat usaha kita, ya, agar tidak ditiru, agar tidak dibuat formula yang sama, ya, agar bisa mempunyai kekuatan hukum, biasanya selain kita mendirikan secara mendirikan usaha kita, perusahaan kita secara legal, ini juga tahapan kedepannya kita mendaftarkan kekayaan intelektual kita ke lembaga yang sudah ditunjuk, gitu ya. Nah, di sini seorang pengusaha harus memahami apa itu bedanya antara merek dagang, hak paten, terus juga saat kita membeli lisensi dan sebagainya. Nah, di sini next berikutnya. Nah, di sini kalau kita sudah mau mendaftarkan kekayaan intelektual, biasanya kita akan membutuhkan kita membutuhkan kantor notaris untuk membantu kita biasanya, membantu perusahaan. Ini biasanya dari sisi entrepreneur membutuhkan apa? Mengharuskan apa? Berarti membayar biaya notaris ya untuk mengurusi administrasi pendaftaran kekayaan intelektual ini. Berikutnya, next. Paten. Nah, coba ada yang tahukah paten itu apa? Hak paten. Boleh definisinya, boleh contohnya seperti apa? Silakan. Gantian kita. Jangan sampai satu arah nih, harus dua arah. Apa sih hak paten? Kontrak antar pemerintah. Inventor itu apa? Penemunya. Inventor itu penemunya. Penemu. Iya. Hak paten. Suka dengar ya di berita-berita, dia mematenkan formula. Gitu. Hak paten. Ingat? Penemuannya dipatenkan. Ya, ingat yang pernah dengar B.J. Habibie mematenkan, dia menemukan formula agar tidak retak bodi pesawat saat di ketinggian berapa. Biasanya bodi pesawat itu masalahnya adalah terjadi retakan halus, dan di mana semakin lama penerbangan itu semakin nanti menimbulkan gagal terbang gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, penemuan formula agar tidak retak itu di bodi pesawat itu dipatenkan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, itu seperti itu. Itu hak paten. Penemunya siapa? Penemunya yang mendaftarkan hasil formulanya ya kemana? Ke lembaga pemerintah yang ditunjuk. Seperti itu. Ke pemerintah. Berarti kaitannya kontraknya adalah yang terjadi antara si penemu, si inventor dengan government, dengan pemerintah. Gimana proteksinya? Proteksinya kuat sekali. Kalau sudah seperti ini, ada orang yang mau meniru, nggak bisa. Harus minta izin dulu. Izinnya seperti apa? Tergantung si inventornya seperti apa. Biasanya seperti itu. Biasanya apabila ditemukan ada ide yang sama, formula yang sama, biasanya akan terkena apa? Terkena hukum perdata seperti ini.
Oke? Next, berikutnya. Hak paten ini berlaku biasanya untuk 20 tahun. 20 tahun ke depan selama durasinya. Biasanya juga bisa diperpanjang, bisa juga karena ada perubahan-perubahan undang-undang, biasanya juga bisa jadi lebih pendek atau lebih bisa diperpanjang secara otomatis. Biasanya seperti itu. Next lagi. Oke, terus next. Ini kita membahas di luar negeri. Provisi ya. Kalau ngomongin provisi ini seperti kita bagi hasil ya, dapat komisi lah, dapat bagi hasil untuk siapa sih inventornya. Kenapa? Karena seperti kita ngomongin bagi hasil, kita ngomongin tentang hak paten, tentang merek dagang dan sebagainya, pasti kita mau membahas tentang part di mana ada biaya-biaya kompensasi yang harus kita bayarkan apabila kita menggunakan paten, merek dagang dan sebagainya dari suatu perusahaan atau individu lain yang sudah menemukan sebelumnya. Next lagi. Oke, ini nggak usah. Terus lagi kita cari yang lain. Terus next. Oke, merek dagang. Kalau merek dagang bedanya apa sama paten tadi? Merek dagang. Lihat kasus Ruben Onsu sekarang? Iya. Iya, Bu. Nah, itu masalah merek dagang. Sedangkan kalau kita nggak ada kasus itu, kita nggak tahu ya, itu ternyata merek dagang yang berbeda ya. Iya. Iya, ternyata tuh kronologisnya kan, kalau sekarang tuh, kalau kita mau cari berita, segampang itu cari berita ya. Ternyata di Instagram juga sampai dibikinin gambar-gambar kronologis, apa yang terjadi. Oh, ternyata mereka pecah kongsi. Oh, ternyata ini bukan pemilik si Ruben Onsu. Ruben Onsu itu sebagai brand ambassador gitu ya. Terus dianya buka lagi dengan merek dagang yang ada presetannya sendiri sedikit gitu ya, dari kata-katanya dengan simbolnya sama ya? Mirip sama. Hampir sama, menggunakan nama yang sama, menggunakan nama dagang yang sama, tulisannya sama, simbolnya hampir sama, seperti itu merek dagang namanya, gitu. Kalau enggak, contohnya lagi adalah, suka lihat ayam Suharti enggak? Enggak. Ayam Suharti ada logonya, ada yang pakai logo ayam, ada yang logo ibunya Suharti ya, Nyonya Suharti. Sebenarnya itu satu perusahaan tadinya, suami istri. Terus pecah kongsi, suaminya pisah sama istrinya, suaminya tetap mau mempertahankan usaha tersebut, sedangkan istrinya tetap mau mempertahankan usaha tersebut. Akhirnya merek dagang itu diubah, ya, tetap memakai brand namanya Suharti, tapi simbolnya beda. Lihat ya, simbolnya beda ya. Yang suaminya, muka istrinya jadi ayam, ya, yang istrinya buka usahanya tetap pakai muka dia sendiri, seperti itu. Gitu ya, makanya hati-hati kalau udah ngomongin tentang merek dagang. Ada lagi kah yang lain? Bu, kalau misalnya pertanyaannya misalkan, Bu, kalau misalnya kayak pernah lihat waktu itu ada pecel lele lela? Iya. Pecel lele lela, tahu, ingat simbolnya seperti mengingatkan apa? Starbucks. Ingat nggak? Dia ada kayak putri duyung, warna simbolnya kayak di air, ya, kayak gelombang gitu, rambutnya panjang, gitu ya. Tapi gantinya ganti lele, ganti ikan lele. Itu kalau karena pecel lele lela sekarang udah nggak terlalu, udah mulai banyak tutup cabangnya. Tapi dulu itu sempat dipertanyakan kok simbolnya sama ya dengan Starbucks, gitu ya. Kalau kita lihat sekilas simbolnya sama. Tapi itu dia, namanya berbeda, terus nanti simbolnya tadi ada, kalau yang itu ada kayak putri duyung, ya ini kalau yang pecel lele lela itu jadinya ada lilenya, seperti itu. Itu gimana, menyalahi merek dagang enggak, itu kan berbeda, yang berbeda. Ya, kecuali semuanya tadi namanya sama, terus simbolnya sama, ya, terus misalkan warnanya sama, itu sebenarnya itu akan menyalahi
aturan merek dagang. Nah, merek dagang sama seperti paten, harus diregistrasikan, ya. Once itu belum diregistrasikan, itu orang boleh pakai, siapapun boleh pakai. Boleh pakai. Makanya kekuatan hukum itu sangat-sangat saat sudah terregister dan sudah sudah terdaftar di pemerintah, ya, di lembaga pemerintah yang kompeten mengurusi merek dagang, paten dan sebagainya. Ini biasanya orang-orang kalau sudah mulai meniru dan sebagainya, ini biasanya bisa diklaim, bisa dituntut seperti itu. Gitu. Gimana Bu kalau lihat ada barang-barang KW? Kita banyak banget ya barang KW ya, yang plek sama, mereknya sama, terus dijual di pasaran. Sebenarnya kalau seperti itu bisa dituntut. Ya. Kalau kita keluar negeri itu hati-hati kalau kita bawa barang KW. Nanti di bandara, ya, apalagi imigrasi yang ketat, itu biasanya kita ditahan tasnya. Ditahan, disobek gitu. Disobek, diambil gitu. Kenapa? Karena memang itu adalah apa? Paten, merek dagang, itu nggak boleh kita tiru. Kalau di sini biasa ya. Kalau di sini biasa. Di Cina, kalau kalian tahu brand-brand ternama dari Amerika, dari Eropa, itu mesin-mesinnya ya, biar murah mereka orderlah itu melalui pabrik-pabriknya Cina, biasanya seperti itu. Alat mesinnya, ya. Nah, sama orang Cina, ya. Kenapa asal-usulnya kenapa kita yang KW-KW itu sama orang Cina? Karena dia dapat orderan, dia tahu detail segala macam, dianya buatlah mesin yang sama, ya, bentuknya sama, hasilnya sama, speknya berbeda, ya, bahannya berbeda, tapi seperti copycat dari yang original. Makanya saat dia sudah menyelesaikan orderannya, dia bisa menciptakan tadi ada KW super ya, ada KW 1 segala macam. Nah, itu seperti itu. Itu cetakannya sama orang Cina dibikin 2. Meniru original ya, karena kenapa? Biasanya orang-orang seperti itu tuh dia tuh dapat terima orderan terus dia bikinlah 2 tadi yang untuk original untuk sesuai request si pengordernya, terus dia bikin juga cetakan yang sama ya, cetakan yang sama dengan bahan-bahan yang berbeda seperti itu. Makanya kalau sekarang teman-teman ada yang suka yang brand-brand seperti itu, menggunakan brand-brand? Tidak. Ada ya, waktu itu saya lihat ada CK jadi oke, terus yang merek LE itu, L kalau kita bacanya LE itu jadi lele gitu. Nanti dibaca sama persis gitu. Zara jadi R-nya Zara, tetap Zara tapi R-nya double gitu. Bentuknya sama. Kenapa? Karena memang ternyata pasarnya itu banyak sekali yang orang-orang suka seperti itu gitu. Apalagi harganya murah, bentuknya sama, bahannya pasti beda gitu ya. Orang tuh untuk masalah fashion itu cepat sekali, sama gitu. Nah, gimana masalahnya kalau misalkan ada benar-benar namanya sama, ternyata namanya sama persis, dibuat simbolnya sama persis, tapi ternyata palsu. Nah, itu kalau sudah brand-brand ternama dan biasanya brand ternama itu tahu, itu biasanya suka ditangkap, suka dituntut secara hukum, biasa seperti itu. Makanya kalau di Indonesia berhati-hati kalau sudah ke mall terus kita masuk ke tempat, misalkan kita suka iseng-iseng, kita lihat ya kalau suka mall-mall merek-merek ternama, Hermes, LV dan sebagainya, itu kalau kita bawa barang palsunya, itu sama dia digunting sama dia. Gitu. Iya ya, kita kaget dong, kita jalan-jalan tiba-tiba digunting gitu kan, ketahuan kalau kita ternyata KW gitu kan ya, seperti itu. Oke, next. Berikutnya lagi masih bahas trademark ya. Oke, ini step keuntungan kalau kita mendaftarkan merek dagang. Saya skip aja. Nah, kalau copyright itu seperti apa? Copyright. Biasa seringnya lihat copyright itu di mana? YouTube. Di YouTube. Terus misalnya CD ya.
Ya. CD musik, copyright. Jadi copyright itu apa sih sebenarnya? Yang berhubungan dengan seni. Biasanya hubungan dengan seni-seni ya, hubungan dengan seni dengan hasil karya yang sifatnya tadi soft copy, gitu ya, soft copy. Nah ini juga bisa kita bikin namanya copyright. Jadi gimana, Bu? Gimana Bu kalau copyright itu? Misalkan ada orang sekarang banyaknya kasus ya, orang bikin misalnya film, memasukkan misalkan ada lagu-lagu. Nah, lagu-lagu itu kalau kita nggak minta izin ya atau nggak kita nggak bayar copyright-nya ke si pemilik lagu, biasanya kita akan diklaim. Banyak kasus seperti itu ya. Terus misalkan juga ada yang cover, ada kan suka ada recover ya, recover oleh artis-artis gitu kan. Terus yang pencipta lagunya misalkan orang nggak terkenal gitu. Biasanya suka kalau dianya punya bukti kalau dia sudah sebagai punya copyright-nya, biasanya dia bisa mengklaim orang-orang yang membuat recover tersebut. Kecuali si orang-orang tersebut menampilkan copyright ini siapa menyebutkan. Itu nggak apa-apa biasanya. Seperti itu. Oke. Next lagi. Ini nggak usah, ini ada di Amerika, nggak usah kita terus. Nah, lisensi. Kalau lisensi itu seperti apa? Apa lisensi? Janjian. Lisensi itu kayak penggunaan secara menyeluruh gitu. Kalau ada antivirus, ya kalau contohnya antivirus itu yang saya pakai, dia harus pakai lisensi gitu, dia full correction gitu. Sedangkan kalau biasa aja tanpa lisensi dia cuma free. Ya, cuma free trial sampai berapa hari gitu ya. Nanti tiba-tiba ke-lock lagi gitu ya, lisensi. Oke, benar. Contohnya misalnya kita pakai antivirus atau nggak usah jauh-jauh deh. Saya pakai Windows ini ya, ada lisensinya ya. Kita harus berbayar ya. Terus juga ada orang yang iseng bikin lisensinya di jail ya, bayar juga. Tapi saat sudah ada warning untuk upgrade, tiba-tiba kita klik upgrade atau apa, ketahuan bisa ke-lock sendiri nanti. Gitu. Jadi harus berhati-hati kalau sudah yang tidak pakai license tadi. Gitu. Bu, kalau kita suka buat SIM, itu kan ada license ya sebenarnya, izin gitu ya. Izin berlisensi. Lisensi apa? Lisensi dari kepolisian untuk kita boleh mengendarai kendaraan bermotor, itu lisensi juga. Ya, sebenarnya adalah apa? Kontrak persetujuan untuk memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan atau menggunakan suatu objek gitu ya, seperti itu lisensi. Terus next lagi. Nah, tadi dibilangin ternyata di lisensi ini paten, merek dagang, copyright itu masuk ke license agreement sebenarnya, masuk license agreement. Ini contoh-contohnya ada seperti ini. Tadi copyright itu termasuk apa tadi? Software, terus buku. Nah, buku kita suka kalau bukunya sudah textbook, bukunya tebal banget dan mahal, biasanya mahasiswa suka fotokopi aja deh, gitu ya. Fotokopi aja deh. Nah, hati-hati, waktu itu teman saya pernah kena kasus, teman S2 saya, kebenaran kalau sudah S2 itu kan bukunya textbook semua, dan lumayan mahal. Akhirnya ada teman yang menggampangkan untuk memfotokopi, dan fotokopinya di dekat kampus. Ternyata di kampus-kampus itu sudah banyak yang kerjasama sama penerbit-penerbit untuk mencari siapa yang fotokopi. Nah, itu kena tuh. Sekali lihatnya di depannya kena denda berapa ratus juta ya, maksimal gitu ya. Itu hati-hati. Hati-hati dengan memfotokopi buku. Tapi ya, saya yakin sekarang semua anak-anak, apalagi generasi milenial, banyak memilih untuk e-book ya sekarang ya. Tapi hati-hati, e-book juga sekarang sudah ada copyright-nya, ada copyright-nya ya. Gitu, ada copyright dan yang ada juga yang free, tapi sekarang karena sudah eranya 4.0, semuanya tadi copyright-nya sudah merambah ke izin-izin yang sifatnya tadi 4.0 tadi. Oke, musik, fotograf dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita
buat background, atau misalnya kita mau membuat suatu hal yang komersial, dikomersialisasi. Misalkan kita ambil fotonya yang dari Suryadi, kita bikin misalnya buat dagangan kita. Itu kalau kita ketahuan, kita bisa dituntut secara hukum untuk masalah copyright license agreement tadi. Seperti itu. Next lagi. Terus license sudah, kita intinya license seperti itu, ini enggak ya kayaknya. Terus next lagi. Ini next lagi. Oke, insurance ya, insurance. Tipe insurance tahu ya? Insurance apa? Asuransi. Jaminan. Assurance sebenarnya, assurance kalau jaminan. Nah, kalau sebenarnya kalau kita misalkan ada beberapa jenis hal-hal yang bisa kita lakukan, kita cover apa namanya, benda-benda yang kita bisa cover, ya baik benda yang objek yang tetap maupun objek yang bergerak gitu ya. Ada yang bisa kita cover untuk apa? Untuk apa? Sebenarnya kalau kita ikutkan suatu asuransi, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, itu buat apa sih sebenarnya? Meminimalkan resiko. Meminimalkan resiko, betul. Meminimalkan resiko. Saya tanya, kalau resiko itu terjadi apa enggak? Belum. Bisa terjadi, bisa enggak, gitu ya? Makanya, iya betul. Makanya kalau sudah ngomongin resiko, ya, kenapa di luar negeri, kalau keluar negeri itu wajib punya asuransi. Kenapa? Karena pemerintah ya meminimalisir resiko-resiko yang ada ke depannya. Ya, suatu saat dia akan sakit, suatu saat dia akan sekolah, suatu saat dia butuh, dia harus punya tempat tinggal. Nah itu semuanya harus ada asuransinya. Dan asuransi kalau udah di luar negeri, kita tinggal di luar negeri, itu sangat-sangat diatur. Ke rumah sakit nggak bawa asuransi, nggak boleh. Ya, saat kita sudah menetap di satu negara, ya, apalagi negara-negara yang tadi saya bilang harus berkewajiban untuk punya asuransi, dia akan meminta untuk setor asuransi di depan selama setahun. Gitu. Biasanya kendalanya kalau yang saya tahu kalau orang-orang mau sekolah ke luar negeri, gitu ya, bawa keluarga, nah kesulitannya adalah kita harus mengcover anak dan pasangan untuk bayar asuransi di depan, gitu. Terus juga diatur untuk masalah tempat tinggal. Kalau kita kan orang Indonesia, misalnya anaknya banyak nih, nggak apa-apa lah kamarnya cuma 2 gitu ya. Kalau di sana nggak bisa. Di sana sampai sedetail itu diatur, dan itu semuanya harus memiliki asuransi jaminan, gitu. Punya asuransinya. Jadi apa aja kalau di sini apa aja sih yang bisa kita cover? Pertama kita masalah properti yang kita bisa cover ya. Masalah properti misalnya apa? Misalnya tadi ngomongin tentang kendaraan bermotor, tentang apa lagi? Rumah ya, tentang apa lagi coba? Tentang apa ya yang bisa kita cover ya? Properti itu bisa ada perluasan, misalkan kita ngomongin tentang asuransi kebakaran dan sebagainya. Kalau casualty apa casualty? Di seterusnya ada penjelasannya nggak? Coba deh buka di 27, 28, 29. Oh nggak ada. Berarti di 26. Casualty apa? Kalau life kan asuransi jiwa, mengcover seorang individu gitu ya. Saat kalau misalkan terjadi terjadi apa-apa di ke depan yang dimana menyebabkan meninggal dan sebagainya atau cacat tetap, misalnya itu ngomongin tentang asuransi jiwa. Kalau casualty tadi apa? Silakan di browsing. Kecelakaan. Oke, kecelakaan ya. Oke, terus kalau misalnya worker compensation itu apa contohnya? Pensiun, kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja, terus juga dana pensiun biasanya, kompensasi. Terus juga kalau sekarang ada di kita tuh jam sostek, ya, jam sostek. Terus ada kita harus ikut BPJS gitu ya, di Indonesia ya.
Seperti itu. Kalau bonding? Kalau bonding apa? Pinjaman ya. Pinjaman yang seperti apa? Kenapa bisa harus ada asuransinya? Kayak Biar leasing bisa gitu, nih. Bu. Apa, maaf? Kayak leasing. Kayak leasing, betul. Iya. Kayak leasing. Nah, Perusahaan saya leasing. tanya, iya, kenapa di leasing itu harus pakai, biasanya melekat suatu insurance di dalam leasing? Karena kan dia apa ya? Bisa aja barang yang diansur itu hilang atau enggak terbakar atau mungkin yang utangnya itu nggak bayar-bayar gitu, Bu. Jadi akhirnya disita, makanya harus diasuransikan. Oke, kalau di bonding itu, kalau di dalam leasing ya, biasanya tergantung asuransinya biasanya sudah ada opsional, biasanya seperti itu, gitu ya. Kalau kita bukan KP, kalau kita melakukan kontrak kredit kendaraan bermotor, biasanya kita dikasih option untuk mengcover asuransi seperti apa. Tadi benar, ada tadi kalau mengcover misalnya kehilangan, terus misalnya kalau terkena bencana alam, terus juga mengcover kalau ada kelalaian dengan tidak sengaja, misalnya terjadi kebakaran yang menyebabkan mobilnya rusak, sudah gitu misalkan nabrak gitu ya. Terus misalkan apalagi, misalkan kalau gagal bayar itu biasanya kita ngomongin apa? Gagal bayarnya apa dulu nih? Kalau gagal bayarnya misalnya karena si penanggung kredit itu misalnya terjadi cacat tetap dan sebagainya, itu udah masuk ke asuransi jiwa. Gitu. Kalau gagal bayar tuh biasanya kita kalau udah ngomongin leasing itu biasanya ditahan ya. Sampai berapa kali peringatan, sampai berapa kali gagal bayar, biasanya kita akan disita biasanya seperti itu. Oke, next. 2728 tadi nggak usah kita